Selamat siang Kota Kasablanka. Waduh, lemes. Jam-jam makan siang gini memang suka lemes kita ya. Oke, saya tes semangatnya teman-teman sekali lagi ya. Selamat siang Kota Kasablanka. Oke, jadi di siang hari ini kita akan kembali lagi di Antam Presents Jakarta Marketing Week 2026 dengan tema Jakarta The Global City Inclusive, Creative, and Collaborative. Jadi pada siang hari ini kita mau belajar nih, ini seperti yang kita sudah lihat ada di depan kita. Ada berbagai macam ini ya peralatan, mesin-mesin dan juga tentunya hal-hal yang kita jarang temui ya biasanya kalau nggak di coffee shop. Nah di siang hari ini kita mau belajar nih teman-teman, kita mau melihat seperti apa sih kopi sekarang itu. Nah maka dari itu tanpa berlama-lama saya izin untuk mengundang narasumber kita yaitu Bapak Firman Aldianto selaku Chief Creative Officer dari Suasana Kopi. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Oke. Selamat siang. Siang Pak. Halo Mas. Saya panggil Pak Halo. Firman ya. Iya boleh. Oke siap. Boleh untuk duduk Mas. Thank you. Jadi di siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Firman terkait seperti apa sih suasana kopi, terus juga kopi itu sendiri ya. Kita mau belajar tentang kopi nih Mas Firman. Nah mungkin bisa diceritakan nih awal mula dari suasana kopi itu seperti apa sih, baik dari nama, kemudian sudah berapa lama begitu usianya sekarang. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah having me di sini di Jakarta Marketing Week. Sekali lagi perkenalkan nama saya Firman Aldianto. Saya selaku Chief Creative Officer. Mungkin di perusahaan-perusahaan yang lain biasanya posisi ini dinamakan CMO gitu Mas. Gitu. Cuman kalau di Suasana kita namanya Chief Creative Officer. Suasana Kopi sendiri berdiri tahun 2017 di mana sebenarnya ini adalah sebuah bisnis hustle, bisnis iseng yang dimana sebenarnya saya juga diajak sama one of my partner gitu. Jadi pertama kali waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan retail fashion. Jadi tahun 2017 terus kemudian saya diajak dan turns out sampai hari ini, tahun ini kita akan merayakan tahun ke-9. Tahun ke-9 menuju tahun depan tahun satu dekade ya, tahun ke-10 gitu. Tahun 10 satu dekade ya Benar. Mas ya. Terus pertama kali toko kita ada di Kemang Utara. Waktu itu sebenarnya karena ini part of side hustle, jadi waktu itu kita cuman sebenarnya ini jadi masing-masing dari kita untuk ya udah kita nyobalah, kita pengen bisnis gitu. Karena kita tahu waktu tahun di wave 2010 ke 2017 itu banyak banget nih kalau misalnya teman-teman tahu Tuku, terus ada Sagale, terus ada Seven Speed, banyaklah kopi-kopi pada saat itu yang brand lokal bermunculan gitu. Nah kita coba nih karena kita ngelihatnya kayak oh kopi ini bisa jadi suatu hal yang mungkin salah satu bisnis yang menguntungkan. Nah unique selling pointnya lagi adalah kebetulan kita the founders itu dari Aceh Mas gitu. Semuanya dari Aceh berarti ya Mas ya? Iya sebelumnya, Semua. tapi salah satu udah berganti lah gitu. Oke. Jadi originally kita bertiga dari Aceh, walaupun saya tuh bukan orang Aceh sebenarnya gitu, tapi I was born and raised di sana gitu. Jadi waktu itu kita ngelihat kopi ini belum banyak yang menggaungkan tentang our local wisdom waktu itu Aceh Gayo gitu. Aceh Gayo ya? Ya dan kita memulai waktu itu kopi kita pakai full Arabica. Yang dimana waktu itu banyak kopi-kopi, toko kopi sebenarnya masih nyampur. Karena kita tahu kayak kalau kopi Arabica itu jauh quote unquote lebih ramah lah. Sebenarnya kalau misalnya atau ramah di lambung. Oke, Kalau ramah harganya enggak sih. Enggak ya, ramah di lambung aja. Iya gitu. Karena memang Arabica itu salah satu kopi yang memang kualitasnya paling baik lah gitu. Top grade-nya gitu ya. Nah Top grade-nya, mungkin boleh benar. di-spill sedikit gitu ke teman-teman yang mungkin belum tahu nih bedanya
emang kopi itu ada apa aja sih selain Arabica, terus juga apa sih beda-bedanya tuh? Iya, sebenarnya secara garis besar ini karena most of the people kayaknya mungkin orang awam, kopi itu sebenarnya terbagi dua, yaitu Robusta dan Arabica sebenarnya. Even di Robusta dan Arabica sendiri itu ada grade-grade-nya sendiri Mas. Ada kelas-kelasnya gitu Ada ya, kelas-kelasnya ya. sendiri, cuman memang yang paling membedakan adalah tempat di mana mereka hidup gitu. Kalau Arabica itu hidupnya lebih dingin di atas 1500 mdpl. Sedangkan Robusta itu di bawah. Nah kecenderungan rasanya itu Arabica itu lebih acidity-nya lebih tinggi. Sedangkan Robusta itu most of the time dia lebih bitter atau lebih pahit gitu. Jadi mungkin kalau misalnya lebih pahit biasanya di mulut itu nggak ramah sebenarnya, tapi di perut juga. Tapi kalau misal Arabica tuh di mulut dia lebih kerasa kayak ada rasa buahnya di perut. Nah tapi di perut tuh memang akan kembali lagi nih Mas. Karena kalau di perut tuh mungkin yang sangat sensitif lambungnya itu bisa jadi ini ya bisa asam lambungnya bisa ikut naik gitu. Jadi Oke. better makan dulu gitu. Jadi itu ya Diisi teman-teman, dulu. kalau sebelum minum kopi baiknya kita makan dulu karena takutnya kenapa itu Mas? Iya, takutnya masing-masing kita kan punya masalah ya di lambung dan Iya, segala macam. toleransinya Jadi berbeda-beda toleransinya ya. berbeda-beda. Jadi ditakar dulu nih. Kita biasanya kita more robusta atau more arabica atau mungkin pilih di sekarang di coffee shop banyak juga apa namanya kopi-kopi yang originnya tuh di blend Mas antara robusta dan arabica gitu. Oke, banyak kan dicampur gitu ya Mas Betul. ya, untuk Arabica dan juga Robustanya. Betul. Nah, selanjutnya nih Mas, karena tadi Mas Firman ini kan sebagai Chief Creative Officer gitu ya, Betul. atau kalau di perusahaan-perusahaan pada umumnya lebih dikenal dengan CMO atau Benar, sales marketing. benar. Nah, mungkin boleh diceritakan nih Mas, bagaimana sih sebetulnya si suasana kopi ini yang awal mulanya dari coffee shop biasa bisa jadi punya community engagement yang kuat nih? Oke, pertama as in the name of suasana sendiri, dari namanya suasana sendiri sebenarnya pada saat itu kita pengen suasana kopi itu bisa dinikmati oleh setiap orang dari customer di suasananya masing-masing gitu Mas. Karena selain waktu itu kita nggak punya modal, ya, Masalah permodalan ini. iya nggak ada modal, terus muncullah nama suasana yang kita pikir nama itu harus punya unique selling point yang Iya, bisa betul. diingat gampang untuk customer. Itu. Jadi waktu itu suasana kita aimnya adalah let everyone drink their coffee in their own suasana, in their own vibes gitu. In the own way gitu ya. Iya gitu. Jadi nama suasana itu dari situ. Terus kemudian kita ngelihat bahwa waktu itu di coffee shop sendiri itu jarang yang bikin campaign. Jarang banget yang bikin campaign. Jadi sebenarnya kalau waktu itu kebetulan memulai kan saya nggak punya tim ya Mas. Gitu. Saya punya Sendirian tim tuh aja. sekitar 6 tahunan belakangan lah gitu. Oke. Gitu. Jadi tim khusus tim kreatif dan tim marketing tuh memang di awal nggak ada. Jadi waktu itu kita berpikir bahwa sebenarnya kopi itu sendiri udah jadi bagian dari kultur masyarakat Indonesia. Karena di setiap provinsi di Indonesia punya biji kopinya sendiri, rasanya unik-unik dan punya kultur cara minumnya masing-masing gitu. Kalau spesifik kita ngomong Gayo di Aceh tuh coffee shop atau warung kopi itu kayak Indomaret sama Alfamart. Tersebar di mana-mana. Tersebar gitu di ya. mana-mana. Distributionnya jalan. Jalan terus Oke. kemudian jaraknya deket-deket gitu. Tapi memang most of the time kalau di Aceh tuh kultur tradisionalnya memang mereka minumnya di saat nongkrong malam Mas. Oh, malam-malam Gitu. hari ya Mas? Nggak takut Malam-malam pada nggak bisa hari. tidur itu? Nah nggak tahu juga jujur gitu. Jadi kita ngelihat lifestyle itu kita suntik ke lifestyle modern. Karena at the end karena ini udah jadi habit, ini udah jadi lifestyle juga. Yang kita lihat hari belakangan adalah music, terus kemudian sports. Music, sports. Terus kemudian brand fashion itu semuanya sekarang related to the coffee gitu. Apalagi sekarang coffee shop sekarang udah 5 tahun belakangan semenjak sebelum dan setelah pandemi ini jadi melting point Mas, tempat semua orang datang. Nah lucunya adalah kita memulai dan kita belajar suasana sendiri, memulai campaign
di tahun 2020 waktu pertama kali kita punya tim marketing, waktu itu kita mikir kayak apa ya yang bisa ngedrive coffee shop ini selain produknya gitu. Biar bisa ada ceritanya. Waktu itu kita pikir kayak oh lucu nih kalau suasana punya drive community driven coffee shop. Gitu. Jadi karena di coffee shop itu setiap orang punya caranya masing-masing untuk ketemu orang. Bisa ketemu teman lamanya, bisa simply kayak bisa jadi berkumpul, gitu ya, jadi nongkrong. bikin bisnis dan segala macam gitu. Jadi maka itu kita menggelorakan community driven coffee shop karena di industri coffee sendiri Mas di Cipete kalau teman-teman tahu salah satu gang terbesar di coffee shop terbanyak itu ada di Cipete. Di dalam satu jalan itu ada hampir lebih sekarang mungkin sekitar udah mendekati 70 Mas. 70 Mas? Iya, satu jalan. Di dalam satu jalan di Cipete itu? Di Cipete. Jadi, yang di mana? Deretannya Tuku yang Tuku itu ya? dan sepanjang jalan itu. Oke. Itu satu jalan 70 tuh Mas? Hampir 70 ya, Wah. ada blok belakangannya sedikit ya. Nah itu mereka tuh wave-nya mengajarkan bahwa ketika kita ingin sukses, sukses itu nggak boleh sendiri-sendiri gitu. Sukses itu harus bareng-bareng. Dan kalau misalnya di puncak ya bergandengan tangan gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu. Oke, luar biasa ya Mas ya. Nah sebetulnya selain tadi kita kan mungkin bicara tentang USP gitu ya Mas ya. Atau unique selling point. Nah kita kalau di Marketplace ini biasanya disebutnya dengan differentiation. Nah mungkin boleh sedikit di-spill nih Mas. Kalau dari Suasana Kopi itu apa sih yang jadi satu poin apa nih yang jadi pembeda dibanding coffee shop yang tadi ya satu jalan aja dari 70 gitu Mas? Yang pertama adalah kita percaya bahwa setiap coffee shop atau setiap brand, nggak spesifik kita ngomongin coffee shop, itu punya pasarnya masing-masing. Karena mereka brand itu harusnya bicara dan ada value yang ingin dibicarakan ke customernya gitu. Sama dengan Suasana karena kita pengen menggelorakan bahwa Suasana Kopi ini tempat di mana semua orang bisa kumpul, inklusif. Tapi kalau kita ngomong produk kita dari awal kita suntik rempah Indonesia. Gitu. Jadi di awal ketika banyak kopi-kopi susu itu pakai gula aren, kita nggak pakai gula aren, kita pakai cinnamon Mas. Gitu, kita pakai kayu manis. Kayu manis itu gitu. Biasa dicampur di coffee shop supaya apa tuh? Sebenarnya kalau si cinnamon itu dia menimbulkan aroma dan rasa sebenarnya. Gitu. Kalau pemanisnya sebenarnya bisa macam-macam lah, bisa dipilih gitu. Even cinnamon dicampur dengan gula aren juga bisa gitu. Tapi cinnamon itu dia aromatik. Jadi kalau aren kan dia nggak terlalu aromatik. Kalau cinnamon ini ketika dia cium itu minumannya tuh udah kerasa ada cinnamonnya gitu. Jadi ada aroma atau indera penciuman kita ya yang dirasakan gitu. supaya taste-nya itu bisa lebih terasa. Gitu. Siap. Karena signature kita sendiri as in the name, karena ada cinnamonnya bisa dicium dan bisa kerasa experience-nya. Itu nama kopi susu kita namanya Aroma Dia. Aroma Dia. Yes. Dianya siapa ini Mas? Nah define sendiri. Dianya masing-masing ya? Dianya masing-masing gitu. Oke Mas. Oke. Nah kalau kita kan semua yang ada di sini mungkin ya kebanyakan kita taunya beli kopi di tempat kopi udah minum. Nah mungkin boleh diceritakan Mas perjalanannya itu sebetulnya dari kopi yang tadi saya lihat ya di screen itu dari biji, mungkin dari tanamannya, tumbuhannya bisa sampai ke tempat kita itu sampai bisa kita langsung minum itu seperti apa sih Mas? Dan juga mungkin sedikit cerita tentang tantangannya gitu ya Mas ya sebagai petani kopi dan lain sebagainya. Jadi proses kopi dari kebun, dari ditanam sampai ada menjadi produk yang teman-teman hari-hari ini gue harus minum kopi itu panjang banget gitu. Karena yang pertama adalah di hulunya sendiri itu ada proses tanam dan proses panen. Tanam, panen dan pasca panen. Ada lagi pasca panen ya? Jadi tanam, panen dan pasca panen. Mungkin yang paling kompleks itu kalau di hulunya adalah di pasca panen. Karena pasca panen itu banyak sekali proses sehingga kita bisa rasa yang ingin dikeluarkan itu macam-macam gitu. Tadi itu ya karakter dari masing-masing kopinya itu mau ditonjolkan. Gitu. Karena setiap region basically
punya tanah yang berbeda, makanya Indonesia tuh benar-benar kaya karena memang di setiap region tuh, di setiap tanah dari Sumatera sampai Papua, ketika ditanam walaupun bentuk tanahnya sama tapi rasa kopinya yang dikeluarin beda. Nah seperti itu. Terus kemudian dari proses itu kita lanjut nih Mas, ada namanya proses roasting. Oke. Ya, jadi di proses roasting itu, jadi kopi itu sebelum bisa diambil sarinya, dia itu memang harus di roasting, jadi proses penggorengan. Nah, even di proses penggorengan ini juga menentukan rasanya Mas. Jadi ada 3 level ya, jadi ada dari light, medium to dark, ada dark gitu. Jadi itu tergantung profil yang kita mau keluarin, karena ketika setelah proses itu nanti ada proses namanya cupping. Jadi kita, iya jadi ini udah dapet belum rasanya, udah dapet ininya. Sesuai yang kita mau sudah atau sesuai, belum gitu ya? Iya jadi memang itu harus dicoba sih gitu. Setelah dari proses roasting terus kemudian nanti kita pisahin gitu. Ada yang prosesnya untuk espresso beans, ada yang mungkin teman-teman lihat hari ini di depan ini prosesnya dia single origin. Single origin. Iya, ini dia memang di roasting khusus untuk proses Japanese drip atau V60 namanya. Gitu. Oke, siap. Jadi itu juga menghasilkan rasa yang beda-beda cara kita ngefilternya gitu. Jadi dari ditanam sampai nanti disangrai itu ya atau di roastingnya, terus juga sampai nanti pemrosesannya mau memakai metode apa itu akan timbul rasa yang pasti berbeda-beda ya Mas? Benar, jadi memang kemampuan manusianya juga menentukan sih Mas gitu. Iya, oke. Nah mungkin terakhir nih Mas, kita kan dari tadi udah ngomongin suasana kopi, konsepnya seperti apa, ceritanya sampai historinya. Nah mungkin boleh teman-teman di sini kan yang belum pada tahu sebenarnya suasana kopi itu di mana gitu Mas. Boleh dipromosikan sekalian nih mungkin Mas. Sekarang suasana kopi ada di 3 tempat. Yang pertama ada di Blok M, di Jalan Bulungan nomor 9. Kalau misalnya Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Mbak, Mas di sini tahu gedung namanya Row 9, itu ada di paling depan Mas di lobi. Itu suasana kopi di hooknya persis tempat lobinya masuk. Terus kemudian ada di Sarina. Sorry Mas, yang seberangnya Blok M itu ya? Betul. Oh Pasaraya itu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin lagi mampir ke Blok M, mampir sekalian nih suasana kopi. Ya bisa di-search aja coba. Suasana Kopi di Instagram ataupun di Google Maps juga bisa. Terus ada yang kedua ada di Sarina. Sarina Pusat ya berarti. Sarina Pusat di Jalan Tamrin, itu kita ada di lobi utara, itu yang ngadap Jakarta Theater. Sama satu lagi ada di Bali, by the way. Wah. Gitu. Toko yang pertama udah tutup. Oh yang pertama udah 7 tahun di Kemang, jadi tutup, udah capek katanya. Pindah ke Blok M makanya ya Mas. Blok M. Oke. Nah gitu. Mungkin nih teman-teman daripada kita kan sudah menceritakan nih dari tadi ya Mas ya. Lumayan prosesnya dan lain sebagainya. Nah mungkin sekarang waktunya kita langsung praktek aja kali ya Mas. Boleh. Ya. Ada mungkin dari Mas Firman atau siapa nih yang ada akan tim saya, mendemokan nih? Mas Jihad, boleh. Nah ini. Boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman sekalian. Ini hari ini kita akan demo sedikit tentang, ini salah satu produk kita Mas, filter Japanese drip. Nanti Mas Jihad akan demo proses dari beans yang kita punya sampai akhirnya kita minum buat produk filternya gitu. Oke, jadi di sini nih teman-teman kita akan lihat ya bagaimana kopi itu yang biasanya kita kalau beli di supermarket itu dalam bentuk biji bisa sampai disajikan nih ke teman-teman sekalian dan bisa langsung diminum. Nah, ini kita hari ini berarti akan belajar gitu ya Mas ya gimana belajar cara dikit-dikit. Belajar dikit. Nah, karena belajar kan kita untuk belajar harus bagi-bagi ya Mas ya. Makanya saya mau izin ke teman-teman juga untuk mengundang teman saya yang juga mau ikut belajar. Kita boleh tepuk tangan untuk Kak Diandra. Halo. Oke. Halo. Aduh,
pengen banget nih belajar gimana sih cara bikinnya kopi. Soalnya aku suka banget minum kopi setiap hari itu harus banget loh. Oh. Harus Mas. minum kopi ya? Iya, Harus minum kopi ya. makanya. Kalau enggak lemes nanti kita nggak bisa Iya, kerja ya makanya, kan. bener banget. Ini Gak bisa nge-MC. Ya betul, apalagi itu betul Mas. banget baginya. Tadi udah 2 kan. Makanya tadi pagi aja udah 2 tuh kopinya. Udah 2 kopinya ya. Makanya ini butuh sekali lagi juga kayaknya bisa Boleh, nih. Biar bisa. bisa nge-MC sampai malam aku. Ini demo langsung diminum kan habis ini ya? Nah, Bisa. langsung kan Bisa fresh diminum. from di ininya kan bisa langsung kan. dinikmati. Bisa langsung diminum. Ya, oke. Oke. Jadi kita sekarang akan menyeduh 2 origin. Yang pertama itu dari Aceh Gayo dan yang kedua tuh dari Papua Wamena. Oke, beans yang kita pilih itu dari ujung barat sampai ujung timur. Karena emang suasana kopi sendiri itu ingin nih memperkenalkan Indonesian Spice, Indonesia rempah yang emang kita punya gitu. Oke, pertama-tama mungkin aku ingin memperkenalkan beberapa alat yang akan kita gunakan. Mungkin teman-teman nanti juga bisa menggunakan alat-alat ini juga nih buat menyeduh kopi itu di rumah gitu. Yang pertama tuh ada grinder. Yang aku gunakan saat ini itu aku menggunakan hand grinder. Jadi dia memang manual. Nanti cara menggunakannya hanya tinggal diputar aja. Terus yang kedua tuh ada digital scale atau timbangan. Ini gunanya untuk kita menimbang dengan presisi dan juga men-timerkan pada saat kita menyeduh si kopinya tersebut gitu. Terus selanjutnya itu ada ini dripper dan juga saucer. Ini gunanya untuk si dripper ini gunanya untuk memasukkan si paper filternya ini biar si bubuk-bubuk kopinya tuh nggak ikut jatuh ke dalam si servernya ini kayak gitu. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah menimbang dari si biji kopinya. Yang pertama ini kita pakai si biji kopi origin dari Aceh Gayo ya. Nah, biasanya tuh pada saat kita menggunakan biji kopi untuk manual brew V60, kita menggunakan sebanyak kurang lebih 13 gram dengan perbandingan rasio itu di 1:13. Atau kalau kakaknya ingin menyeduh gitu, pada saat kakak pakai beans di 13 gram, tinggal kakak kaliin aja nih dari 13 dikaliin lagi ke 13 gitu. Jadi itu hasil seduhannya tuh, hasil airnya tuh ada di 13 dikali 13 itu, kayak gitu. Jadi by the way Mbak, Mas, beans yang hari ini di depan itu adalah line up beans yang kita bawa ke Amsterdam Coffee Festival tahun 2024. Jadi tahun 2024 kita kemarin berkesempatan bersama Toko Kopi Tuku untuk bareng-bareng mewakili Indonesia buka booth di Amsterdam Coffee Festival 2024. Oke, dan line up-nya itu yang lagi Yang kita dibawa bawa ini ya? ini gitu. Jadi ada apa Aceh aja Gayo, which is our original asli yang memang udah kita pakai. Terus kemudian ada Papua Wamena. Terus harusnya itu ada. Nah ini mungkin boleh ditampilin nih Mas, yang mana? Kamojang. Ini ya, Papua Wamena ya? Iya, Dan juga Oke. Cisarua. sama Cisarua. Itu Papua Wamena paling best selling waktu kita di Amsterdam. Orang Eropa suka banget. Si Papua Wamena ini. Betul, langsung Oke. habis. Itu karena apa tuh Mas? Itu Papua Wamena tuh maksudnya teksturnya kayak gimana atau rasanya tuh kayak gimana sih Rasanya lebih dibikinnya? funky ya, jadi agak langka, ada fruity-nya, jadi kayak minum, Oh, minum oke. ada buahnya gitu. Oh, orang Amsterdam sukanya kayak gitu gitu. Iya. Yang Suka funky-funky Yang sukanya. funky Nah. sukanya. Sebenarnya rasa yang funky itu seperti apa Mas? Mungkin boleh di-spill sedikit? Nah, gimana nih Mas Jihad? Jadi Iya, kalau funky itu apa nih? Kita kan nggak tahu. Funky itu taunya. apa ya? di Rasa sebutan anak-anak Biar kopi, lebih awam ya bahasanya. ya. Betul, biar lebih awam nih Mas mungkin. kalau di anak-anak kopi tuh kalau funky tuh kayak nyegerin gitu. Nyegerin. Nyegerin. Jadi Oke. kayak emang rasa yang keluar tuh buah-buahan banget lah gitu. Oh, oke. Kayak minum cendol bukan ya?
Tapi kalau orang awam kan taunya cuma ini Nangka-nangka lebih kan ke kalau asam cendol. atau ke pahit. Nah, Ah, itu iya, kayak betul. gimana tuh? Kak, lebih ke asam atau ke pahit? sih Kalau kan funky itu lebih ke asam sih. Oh, lebih ke Ya, asam acid, ya. Oke. Oke, berarti kalau yang ada rasa funky atau buah-buahnya ini yang si Papua Wamena. gitu. Wamena. Oke. Oke, Kalau untuk jadi- yang lain-lainnya gimana tuh, Pak? Boleh nggak? Yang di- lain-lain sih? sebenarnya, Kira-kira ini apa sih? Pasti kan beda-beda ya, kayak dari beda-beda, berbagai iya. daerah kan pasti punya Kalau Dari yang Papua. berbeda-beda tuh. Kalau dari Aceh Gayo, dia itu memang rasanya kalau misalnya pakai Arabica memang dia cenderung pasti ada asamnya. Tapi biasanya dia lebih tebal rasanya. Jadi tebal itu gimana ya mendeskripsikannya. Dia tuh kayak apa ya? Kayak bold gitu. Jadi kayak masih Inggris ada Indonesia itu, Mas. masih ada Sama lengket-lengket gitu Oh, lah. lengket. Lengket Nyisa gitu, nyisa. Aftertaste-nya itu kayak ada nyisanya gitu ya. Betul. Iya, sih. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau besok lagi ketemu teman-temannya yang ngopi bisa tahu, oh rasanya ini kayaknya funky gitu berarti ada buah-buahnya. Benar. Ada Di fruity-fruitynya Terasek kayak ada nih. nyisa ya di sini. Oh, berarti Iya, itu saya- bold berarti. Bold berarti itu Betul. namanya. Tapi Mas, Oke. biasanya yang minum filter di depan ini, Hmm? biasanya itu mereka memang udah lama minum kopi. Karena Oke. kalau orang awam tuh biasanya dia akan ada stepnya nih, kayak saya juga ada stepnya minumnya. Pertama minum kopi susu dulu. Terus kemudian ada kopi yang pakai dicampur, itu kan kopi susu manis biasanya ya. Yang apa namanya teman-teman juga sering beli. Terus kemudian yang tanpa gula itu latte, Oh, iya, cappuccino, flat white itu baru tuh naik. Nah setelah itu biasanya kalau udah naik lagi mau lebih sehat ke americano. Oh, oke. Gitu. Nah baru tuh mulai cari varian-varian americano terus nyobain filter. Berarti ada step by stepnya ya untuk Iya. dari kita mau mencoba kopi kan biasanya kalau orang awam pasti ya udahlah kopi susu Taunya dulu datang, gitu. bayar, minum. Betul. Pulang. Yang penting Benar, tapi ini ada. yang penting nggak bisa apa biar berenergi gitu kan biasanya. Sebenarnya ini saya juga penasaran nih Mas, saya mungkin izin tanya terkait kenapa sih sebetulnya kita tuh kalau minum kopi jadi rasanya kayak berenergi, jadi bisa kerja. Kalau nggak minum rasanya mau kerja juga pusing gitu ya. Pertama kalau misalnya kopi itu sendiri ada kafein. Kafein itu yang nge-endure energi sebenarnya. Kafeinnya ini ya. Betul, karena sebenarnya di antara tanaman-tanaman yang biasa kita minum, contohnya misalnya kayak teh, terus kemudian ada green tea atau matcha yang belakangan, even coklat, itu setiap kandungannya itu mereka punya kandungan kafein, cuman persentasenya. Oke. Kebetulan nih si cherry, ini kan kopi kan dari biji cherry ya. Nah, kopi ini memang punya kandungan kafein tertinggi di antara komoditas yang lain. Komoditas yang lain, ya. Gitu. Pantesan kalau habis minum kopi terutama yang ini ya kafeinnya tuh tinggi banget itu Betul. langsung rasanya tuh Berenergi. Langsung bisa berenergi kerja. banget, Apalagi kalau bisa bisa kerja ditambah tapi susu juga. kan ada gulanya. Langsung deh. Nah, jadilah bertambah lah energi itu. Ya, oke. Tapi berarti ya Mas, aku mau make sure lagi nih. Siapa tahu banyak orang yang belum tahu kalau sebenarnya tuh kita minum kopi americano itu orang-orang bilang udah minum kopi americano aja soalnya lebih sehat dibandingkan kopi-kopi yang lainnya. Itu benar nggak sih? Iya, karena americano sendiri kan sebenarnya tidak ada campuran apapun kecuali air. Jadi dia espresso terus sama full sama air, mau di serve hangat ataupun es. Jadinya dia itu lebih apa ya, cocok buat diet. Oh. Oke, berarti- Jadi kalau mau kurus minumnya americano aja, nggak Americano. boleh yang kopi susu ya. Nggak boleh, nggak Oke, boleh. Oke, mulai besok saya minumnya americano. berarti Tapi ya. bisa apa banyak pilihan kopi susu yang kan susunya ada yang buat diet ada juga Iya, bisa. biasanya yang Oh. kalau buat dia juga ada ya. Iya. Bisa juga, berarti bisa juga tetap minum kopi susu, nggak usah Soalnya americano. taunya kan UHT aja udah gitu ya. Yang paling murah Kalorinya pokoknya gitu. tinggi mas. Iya. Paling murah tapi Malah tinggi. itu Kalorinya yang paling tinggi malah ya. kalorinya. Oke. Pantesan aja. Pantesan kurus gini kan. Iya. Heeh. Duh, gimana sih? Oke, nah ini sekarang lagi apa nih? Sudah sampai Nah, mana Udah nih? sampai mana Aku nih? Kak, udah boleh mulai dong menyeduh dijelasin ya. dong. Jadi tahapnya tuh pada saat kita ingin menyeduh manual brewing tuh ada 3 tahapan. Yang pertama tuh namanya adalah proses blooming. Proses blooming tuh proses pembasahan dari si biji kopinya. Karena pada saat kita roasting, si biji kopi itu banyak mengandung oksigen. Nah, pada saat
di proses blooming ini kita tuh mengeluarkan dari si oksigen-oksigen yang ada di biji kopinya. Jadi kalau teman-teman misalnya kayak minum kopi terus sendawa gitu kayak asam lambung, nah itu berarti si biji kopinya tuh masih fresh tuh, masih baru di roasting atau digoreng. Kayak gitu. Berarti beda ya dari biji kopi yang baru di roasting. Roasting sama yang udah lama itu pasti ada rasa yang berbeda pasti ya. Biasanya setelah di roasting kita di resting dulu. Di-roasting Mungkin dulu. at least 3 Iya. hari keluarin gasnya dulu. Gitu. Oke. Nah biasanya tuh kalau si biji kopi habis di roasting tuh kita resting dulu. Nah gunanya si resting tuh untuk ngedevelop si rasa yang emang ingin kita kejar nih gitu. Jadi pada saat kita baru selesai roasting tuh kita nggak boleh menggunakan si biji kopinya itu gitu. Oh Karena berarti emang si nggak rasanya bagus. belum Berarti kedevelop. malah kalau misalnya habis di roasting terus langsung nih digunakan itu malah nggak keluar ya rasanya ya? Ya, jadi kayak apa ya? Karena memang pada saat kita roasting tuh si biji kopinya dari hijau sampai ke gosong, memang jadi smoky aja gitu yang keluar. Rasanya tuh jadi emang pahit aja. Makanya ada proses si roasting ini. Oke, jadi kalau nggak ada resting ini kita langsung seduh, pasti kembung itu tadi sendawa. Mas, ya. Oh. Berarti penting ya proses roasting itu ya. Penting. Kalau dari suasana kopi sendiri Mas ini biasa ada prosesnya juga itu berapa hari itu Mas roastingnya? Biasanya kalau kita Oh 3 harian beda-beda sih. kah? Oh 3 hari. setiap 3 hari biji ya, kopinya umumnya itu ya. juga sama ya 3 hari Karena ya kebetulan prosesnya? kita punya roastery sendiri. Jadi Oke. quality control kita semua kontrol sendiri sih. Belum sampai hulu, tapi di hulu kita ada beberapa kerjasama lah Iya, sama petani-petani. petani-petani gitu. Dan tadi sempat ditanya tantangannya sekarang tuh adalah Nah, climate iya, change. betul. Climate change. Oke. Oke. Itu ya nggak cuman berdampak ke petani kopi, semua petani ya. Semua emang, petani. betul ya. Kemarin yang kasus di Aceh waktu banjir, itu kan Iya. musim panen. Terus banjir, jadi kita harus tanam lagi, tanam ulang. Oke. Jadi tahun ini kita panennya akan mundur. Ah oke. Oh, gitu. semua itu mas yang dia Semua yang terdampak. Karena dan climate change Karena ini banjir ya. climate change itu. ini. Itu dia, jadi jangan sering-sering, mungkin kita bisa beralih ke EV mungkin supaya mengurangi polusi di Iya. Jakarta yang selalu berkabut ini ya mas. Iya betul, ini panas hujan. Iya. Itu akan pengaruh sampai ke kopi yang kita Sampai minum. ke kopi yang kita minum aja Karena berpengaruh loh. pengaruh kopi loh. adalah Iya. produk alam kan, begitu. Kak ada yang mau coba nggak? Nah, Mau coba? Nah ini mungkin ada, teman-teman di sini ada yang mau atau coba. teman-teman juga ada yang mau coba? Oh itu Ah, boleh udah itu. langsung tunjuk tangan. Boleh kak ke sini? biar nggak silakan. ngantuk mungkin nih siang-siang ya Mbak ya. Iya makanya. Ini udah jam-jam ngantuk sih emang Iya, ya. jam-jam nanti Halo, Mas. pasti butuhnya kopi nih. Iya ini, Silakan. jangan ngantuk dulu mas, kita minum kopi supaya seger ya, pas banget nih. Halo Mas. Yang mana dulu nih mas, Mau boleh? coba yang mana? Ada apa aja tadi? Papua sama Aceh Gayo tadi. Ada yang fresh nih, Pak. Yang fresh tuh berarti di Papua ya. Yang funky, Yang funky. Yang funky ya Biar rasanya. bahasanya kita kayak anak Bukan yang kopi bold ya. ya. Apa? Americano apa? Ini tuh V60, dia berbeda sama Americano. Kalau V60 dan Americano tuh perbedaannya ada di base kopinya. Kalau Americano tuh pakai espresso base kan. Nah kalau si V60 ini emang kita seduh langsung nih, kita ekstraksi langsung nih si biji kopinya menjadi si liquid kopi gini. Yang bisa kita langsung nikmatin Jadi juga. proses ekstraksinya itu beda kalau dibanding americano yang pakai espresso ini manual brew berarti. Ini ya, Mas? manual, Oke, iya. oke. Makanya Gimana? rasanya gimana? Lebih Gimana tuh? ringan Kak, kalau rasanya daripada gimana? Beda sih dari yang lain nggak? Kayak kalau yang lain kan mungkin ada agak sedikit. Rasanya tuh kalau misal kopi-kopi kayak di contoh kopi FM gitu, itu rasanya kayak lebih ada asamnya gitu. Cuman di sini asamnya agak berkurang sih kak. Oke. Kopinya lebih berasa banget. Lebih nggak nonjok di perut gitu lah. ya. Lebih fresh gitu ya tadi yang lebih funky ya. Lebih funky. Oh, Sekarang oke. funky terus nih dia ya. Kita jadi anak kopi sekarang. Saya ya. lebih suka funky daripada bold. Jadi Betul. maunya yang Sukanya funky-funky aja. Lebih mahal soalnya. Betul. Jadi nanti pas kalau katanya masuk ke coffee shop itu udah nggak yang ditanya gitu kayak mau yang asem mas, Iya mau nggak yang pahit, nanya langsung, nggak yang mau yang asem, funky nggak yang aja pahit, kan yang gitu. funky aja. Kalau sampai barista kata Langsung rasanya kayak anak kopi banget gitu ya. jadi
Kalau bawa gebetan jangan sampai ditanya mau kopi yang gimana, yang enak gitu kan kayak aduh nggak tahu nih nggak anak Kurang kopi ya nih, gitu. nggak anak Makanya, kopi nih. berarti bukan anak kopi ini gitu. Oke, oke, makasih banyak ya Kak. Terima kasih Kak. Oke. Nah sekarang mungkin Diandra yang pengen Kita coba kali ya. Boleh Langsung coba. kita coba. monggo. Silakan. Mas, mau coba juga biar langsung. Tiap hari udah nyoba. Udah coba setiap hari, berarti waktunya kita cobain ya. Oke. Boleh, silakan. Itu yang Aceh Gayo. Yang ini Aceh Gayo. Kalau yang ini yang mana nih, Pak? Itu yang Papua. Oh, yang Papua berarti yang funky tadi ya. Yang funky. Oke, kita Funky. cobain Jadi bener-bener. highlight ya yang Bener-bener funky ini berasa ya. funky nggak ya? Funky Coba banget. ya, kita cobain ya. Oke. Apa yang dirasain? Gimana nih? Jujur, Abis minum kopi apa Jujur. nih yang dirasakan? ini tipe kopi kesukaan aku sih. Ini tipe Oke. kopi kesukaan aku sih. Rasanya balance ya. Balance benar. Maksudnya Asik, anak kopi. Rasanya balance gitu. ketahuan nih. Apa Seimbang asam, ya. asam sama asinnya apa gimana nih? Bukan, iya, rasanya yang balance? rasa yang asamnya sama pahitnya itu balance. Jadi nggak yang Oke. lebih dominan yang asam atau dominan yang pahit gitu, Bang. Dan ini menurut aku kayaknya nggak apa ya, untuk orang yang nggak terlalu pecinta kopi kayaknya masih bisa. Bisa, betul. Masih bisa minum Betul, ini ya. Betul. Karena emang lebih fresh gitu loh Jadi rasanya. kayak minum buah aja sih sebenarnya. Aftertaste-nya juga enak banget sih. Enak ya. Asik-asik aftertaste. Tuh, Agak- aduh gimana Ya, ya. Iya anak kopi Agak banget light langsung sebenarnya. ya. Karena agak light bener sih ini. Betul, betul. Jadi setelah sesi ini nanti teman-teman bisa langsung jadi anak kopi banget nih. Kayak dia Andrea nih. Tahu bisa. aftertaste, rasanya balance, rasa kopi yang funky Ini langsung gitu udah ya. tahu gitu Aduh, pas gitu. ini. Siapa tahu kan kita gebetan gimana rasa kopinya enak nggak? Iya, taunya nanti cuman oh iya asin Enak. ini asin gitu kan. Kan enggak banget Enggak ya. banget, betul. Makanya. Karena agak Oke. funky gitu kan keren, betul. Oke. Oke. Abis ini ngapain nih kita? Nah. Ahmad? Karena kita tadi udah menyeduh kopinya, diceritakan juga proses dan lain sebagainya. Sekarang kita mau games nih Mas ya. Oke, Boleh, main games. Untuk Boleh waktu dan banget. tempat mungkin saya serahkan ke Mas Firman nih, gamesnya seperti apa? Gamesnya kayak gimana? Apa ya? Gimana nih, Mas? Pertanyaan aja kali Mau ya. ada Oke, kuis-kuis boleh. kah? Kuis-kuis Kuis, ya. kecil ya. Kuis, Siapa tahu di sini ada hadiah ya Mas ya? ada hadiahnya? Ada hadiah ya? Ada hadiah ya? Ada. hadiah dari Saya lihat suasana kopi tiap nih. prompter saya ada hadiah nggak? Mantap, ada hadiah. Pastiin dulu ya. Iya, ada ya hadiahnya Oke. ya. Boleh, boleh, boleh. Siapa tahu di sini banyak pecinta kopi yang tahu ya, yang Oh, aduh. Pertanyaannya boleh banget deh Mas yang pertanyaannya ya. yang anak-anak kopi banget lah. Siapa Boleh. tahu di sini banyak yang tahu juga. Kayak Tapi di yang Andrea ini mungkin ya. aja Dia lah. mau ngincar hadiah Buat soalnya nih Mas. berapa orang pemenang nih? Ada 4 orang kan? Ada 4 4 orang. orang aja Boleh, ya. Empat orang. 4 orang aja terbatas ke 4 Boleh, orang ya. Boleh. Boleh. Mungkin pertanyaannya aja kali ya Mas nanti. Pertanyaan. Yang tahu boleh langsung tunjuk Boleh. tangan aja. Pertanyaan yang Boleh. pertama. Pertanyaan pertama nih. Sebutkan Sebutkan. nama 2 jenis kopi. Sebutkan nama 2 jenis kopi. Oke, Boleh dari udah langsung kakaknya. tunjuk tangan silakan. Boleh minta Boleh, mic-nya, kamu Kak? langsung dijemput Di saja. sebelah situ? Iya. 2 jenis kopi ya. Yang asin yang apa nih? Yang asin, asam? Jangan sampai jawabnya yang asin yang asam. Oke, Jangan anak sampai. jenis kopi itu yang pertama ada Arabica, yang kedua Robusta. Sebetulnya ada 4. Waduh, Wih. apa Ada aja 4 tuh? ya Mas ya? Kak, Ya, sebetulnya cuman ada ya, 4 apa aja itu Kak? Yang saya tahu sebetulnya ada 4, cuman 2 yang lupa gitu. Oh, Tapi gitu. yang paling Ada. itu ada 2. Ada tambahan 2 lagi tuh si Liberica sama Excelsa. Oh iya betul. Saya punya satu lagi mas. Kopi ini yang kelima. Apa Kopi itu? kiran kamu. Oh, bisa aja. Lagi kuis gini. Terima kasih banyak loh Betul, kakaknya. betul nggak nih mas? Betul. Arabica sama Robusta ya? Oh, Boleh. suruh maju mas. Oh. Disuruh maju mas ya. Oh iya, Oke, boleh. boleh maju. Kakaknya Boleh maju maju. Iya, dulu. nanti Depan. terima hadiahnya Maju dulu gimana masa nanti dilempar. akan menerima. Kita boleh Siap. kakaknya Sambil maju ke menunggu depan. kita langsung aja kali Langsung ya ke pertanyaan pertanyaan kedua nih, selanjutnya. Kak. Pertanyaan Boleh. kedua. Ini kalau teleprompter penjawab naik ke panggung katanya gitu. Oke. Dikumpulin dulu. Boleh, dikumpulin dulu. Iya, Sambil dikumpulin apa dulu. maunya sambil nyoba kopi kali ya? Boleh. Kak, Mau nyoba disuruh kopi? dicobain juga dong kopinya Boleh. dong. Mau yang mana nih? Untuk Oke. teman-teman di sini kalau mau Boleh. coba nanti kita akan bagikan ya. Langsung aja pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Silakan. pada tahun berapakah suasana kopi berdiri? Wah, Pada tahun berapakah suasana kopi Tadi berdiri? ada cluenya. Tadi ada loh cluenya ya, tadi ada hampir ya satu Kamek ya. dekade yang lalu. Itu mas. Boleh. ada yang- Udah langsung. Boleh ada yang lagi. tahu mungkin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo Saya tunjuk tahu tangan sih. yang tahu. Kok saya jawab juga kan nanti dapat hadiah.
Siap. Ayo mau tunjuk tangan kakaknya? Boleh kakaknya? Boleh? Boleh. Berapa tahun nih Kak? Untuk suasana kopi didirikan pertama kali Mas ya? Pertama kali itu didirikan pada tahun 2017, bener Mas? 2017, benar enggak? Betul. Betul. Boleh kasih tepuk tangan. Congratulations kakaknya. Boleh? Silakan. Kita langsung serahkan gitu ya. Oh langsung diserahin. lagi nggak? Mendapatkan Mau cobain sebuah kopi lagi? botol kopi susu gula aren. Waduh, Sebuah enak botol banget. susu. Jadi kepengen juga deh. Congratulations loh kakaknya Terima dapat kasih. kopi susu gula aren. Makanya di Andre nanti kalau ada pertanyaan, di Andre aja yang jawab. Aku aja kali ya yang jawab biar ya. kita kan mau kopi Siapa gula tahu aren kan. ini ya. Betul. Aduh, kepengen banget. Iya. Ya udah Nanti kalau kalau gitu teman-teman nggak ada yang angkat tangan, kita siapa jawab. tahu. Iya. Siapa tahu ya. Oke, kalau gitu langsung Lanjut aja pertanyaan kali ketiga. ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan Silakan. ketiga. Yang agak sulit kali ya Mas, dari tadi kok Yang agak sulit. kayaknya gampang banget ini Akar langsung bisa dari jawab. 9 berapa gitu. Boleh, langsung aja Mas, yuk. Apa ya? Oke, ini. Gue bingung. Variannya ya. Mungkin pertanyaan Tadi- di peralatan aja kali. Nah, Mas Jihad mungkin mau kasih. Boleh, Boleh silakan, kasih Mas. pertanyaan Boleh. nih Oke. Mas. Mas, saya kasih pertanyaan. Mungkin teman-teman tadi kan udah ada beberapa tuh yang aku kasih tahu ya peralatan-peralatan yang aku gunakan pada saat ini gitu. Mungkin teman-teman bisa ada yang jawab apa nama peralatan ini? Alat Ayo. yang di panggung ini ya, boleh Apa kamera nama peralatannya ada yang bisa jawab? nih namanya. Tadi kan udah disebutin ya pas di awal-awal ya. Boleh Sama kok kiatnya. di Ayo. foto terus dilihat di Shopee gitu atau di Google gitu. Boleh ada kunci jawaban. Ada kunci Ada kunci jawabannya. jawaban. Ayo Bisa yang kita bisa pakai AI mungkin nanti. bisa Pakai tunjuk AI. tangan. Corong bensin ini kayaknya Mas. Betul bukan? Apa tuh? Salah. Corong bensin. Oh bukan. Dong, Mas. Kan saya juga mau Namanya kopi. namanya kayak agak keren gitu deh. Tadi itu apa ya? Tadi agak keren Apa sih nih? Kita penyebutannya harus nih. dapat kopinya nih. Aduh, Apa nih? pengen sih. Ayo Filter. tunjuk tangan yang bisa menjawab. Wah kayaknya Ayo dong. dikasih yang Iya, susah, susah banget ya. Iya, Gak bener. susah Nggak banget bisa ya. jawab. Langsung pada gak Iya. bisa jawab. Oke, mungkin boleh diturunkan dikit Mas level pertanyaannya yang Boleh. Mungkin tapi yang agak jangan lebih ini gampang ditanya apa kali ya? Kalau ini timbangan. Timbangan. Semua Itu tahu. kegampangan dong Kak. Boleh. Boleh Oke. yang lain Yang coba lain, Mas. pertanyaannya Kak. Tapi tadi mungkin gak ada yang tahu, belum banyak yang tahu kali. Belum Itu banyak yang apa tahu sih ya. Kak? Oke, Boleh oke. di spill sekali lagi nggak apa itu namanya ini? Jadi nama si peralatan ini itu dripper. Dripper ya namanya Oke. dripper teman-teman nanti Dripper. yang mau menjadi barista nanti harus tahu Biar ini jadi anak nama-namanya kopi ya. loh. Betul. Oke, kalau gitu boleh diturunin Oke, sedikit levelnya deh. Mungkin tadi Pertanyaannya. teman-teman juga pada nyimak kan pembicaraan dari Kak Mike dan Mas Firman. Mungkin aku ingin bertanya apa sih signature kopi pertama yang dikeluarkan oleh Suasana Kopi? Nah, Waduh, itu udah sering disebut loh dari tadi loh. Tadi sama disebut kita loh. beberapa kali tuh. Signature Ada kopi yang tahu pertama mungkin? apa sih dari Suasana Kopi? Ini ada hintnya nggak nih Kak di sini nih? Ada nggak ya hintnya di sini ya? Ini prompternya Mungkin. boleh Prompternya ditulisin mungkin jawabannya apa enggak ya? Biar Boleh saya dapat kopi. Biar gitu. aku aja yang jawab gitu loh maksudnya. Ada yang tahu? Oke, boleh, Boleh, kakaknya. Kakaknya yang di sebelah sana Di sebelah sana silakan. apa nih namanya? Apa itu? boleh Mbak? Signature kopi pertama dari Suasana Kopi. Aroma dia. Betul. Betul. Aduh. Durasi Mas 5 menit lagi katanya. Oh, siap. 5 menit lagi, 1 menit. Silakan kakaknya Aroma maju dia. ke depan untuk Boleh mendapatkan hadiah dapat dari kopi. Suasana Kopi. Boleh foto terlebih dahulu. Dan foto Mendapatkan terlebih dahulu. sebuah botol kopi susu gula aren. Sebuah Waduh, botol. enaknya. Ini lagi siang-siang gini kan emang Betul. enak Ini minum nggak diisi kopi. gudai ya, Selamat Mas? menikmati Kenapa? loh. Bukan diisi kopi gudai ya. Bukan dong. bukan dong. Bukan dong. Warnanya mirip-mirip soalnya takutnya. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan Terakhir, terakhir. boleh. Karena durasi udah diingetin Iya. sama prompter. Boleh. Langsung aja yang gampang kali ya. Di negara Rebut-rebutan mana biar. Suasana Kopi mengikuti festival tahun 2024? Tadi udah disebutin loh. Tadi udah lah, Mas. Boleh mbaknya ya tadi? Ayo boleh tadi mbaknya. Mbaknya boleh? Boleh? Mungkin boleh dikasih mic-nya, Kak silakan. Amsterdam. Negaranya di mana itu Amsterdam? Belanda. Yes. Betul.
Selamat mendapatkan kopi susu gula aren dari Suasana Kopi. Silakan Mbaknya maju. Jadi selain mendapatkan kita, hadiah Mbak, yang jadi tetap kita sama. selain punya produk yang emang handcrafted, jadi langsung di apa namanya? Silakan, dibikin Kak. pakai oke. mesin espresso. Kita juga punya produk retail tuh yang Ada yang ready to drink juga iya, ya ready to berarti. drink juga Wah, yang produknya. keren banget. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Mbak. Amsterdam. Oke, nah ini kalau misalnya yang tadi udah disebutin kan ya Mas, kopi-kopi yang ready to drink itu ada apa aja sih di Suasana Kopi? Oh, Boleh nggak kopi-kopi. di-display? Kalau misalnya produk ready to drink itu nggak cuma kopi Mbak di kita. Jadi cuma kopi doang. nggak cuma kopi doang. Jadi ada yang pertama ada tadi kopi susu gula aren, terus ada susu juga, susu coklat, susu putih. Oh, Terus ada oke. cold brew. Ada yang cold brew ada juga. Tadi di video. Cold brew itu another varian yang sebenarnya kopi juga tapi dia lebih light. Dia ada proses di belakangnya sebelum di serve jadi kopi gitu. Terus Oke. kemudian ada mineral water juga, kita Oh, punya ada mineral water juga. Gitu. Oke, berarti itu bertahannya berapa lama sih? Mas kan kalau biasanya ready to drink kayak gitu. Plus minus kalau kata kunci jawaban saya 2 bulan ya. Kalau yang non coffee ya bisa bertahan sampai 2 bulan. 2 bulan, Cuma kalau waduh yang- lama juga ya berarti ya. Yang milk base tuh kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. 14 hari, berarti 2 bisa minggu. disimpan di kulkas 14 hari ya. Ya. Heeh. Kalau di luar nanti diminum mules langsung. Iya, jadi disimpan biar Takutnya masih keracunan fresh. di ICU. Takutnya ya. Takutnya. Oke, apalagi nih Apalagi? abis ini? Oke, Kak, kalau gitu kira-kira. mungkin satu saya minta izin untuk closing statementnya seperti apa Boleh, nih? closingnya. silakan Mas closing Apa statementnya satu mungkin. pesan nih untuk teman-teman generasi muda yang ada di sini seperti apa? Boleh. silakan. Silakan. Buat teman-teman semua yang mungkin terinspirasi atau pengen punya usaha, jangan ragu-ragu. Salah satu yang paling penting ketika kita berusaha atau punya usaha atau ingin memiliki usaha adalah yang pertama niat, terus tahu problem apa yang akan diselesaikan oleh inisiatif tersebut gitu. Karena saat ini banyak banget inovasi dan banyak juga problem yang butuh inovasi dari kita sebagai bangsa Indonesia, anak-anak muda Indonesia untuk bikin brand lokal kita semakin tangguh, semakin canggih, juga semakin bisa dikenal dunia. Seperti itu sih, jadi nggak usah takut dan just do it. Oke, boleh kasih tepuk tangan teman-teman sekalian. Thank you. Oke, terima kasih Mas Firman. Mungkin selanjutnya nih dari Bu Arista andal kita yang dari tadi sudah siapkan kopi. Nah, mungkin ada closing statement sedikit Mas. Oke, mungkin kalau closing statement dari aku tuh apa ya, kayak mungkin lebih menghargai aja kali ya industri si kopi ini gitu. Karena memang si industri kopi ini kita jalannya tuh nggak mudah gitu. Dari hulu ke hilir tuh banyak banget tantangannya gitu. Mungkin aku minta buat teman-teman sekalian gitu buat lebih menghargai aja gitu. Apa yang kita sudah serve, apa yang kita sudah sajikan itu mungkin bisa lebih menghargai dan juga apa ya, kayak lebih mudah untuk menikmati si kopinya ini gitu. Kayak gitu sih. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan dong sekali lagi dong untuk kedua pembicara kita pada hari ini. Oke, ini kayaknya masih lemes. Boleh minta tepuk tangannya lagi mungkin Tepuk tangan teman-teman? sekali lagi. Oke, ini kayaknya Oh, foto kopi ini loh. Kak. Iya, Foto Ini loh. bisa dibagikan ya. Bisa Boleh. dibagikan Bisa boleh di ya. backstage juga kalau mau coba kopinya seperti apa sih dari Suasana Kopi. Kopi yang sudah diekspor tadi ya sampai Amsterdam. Sampai ke Amsterdam Kayak loh. apa sih rasanya itu? Banyak lagi Boleh, yang nanti suka kita nih. Coba. Oke, untuk selanjutnya kami izin untuk menyerahkan sedikit penghargaan dari Maples untuk Suasana Kopi yang akan diserahkan oleh Ibu Melati Arum Ekasari. Boleh silakan.